Tuhan tidak boleh dibayangkan. Jika disebut sifat Allah yang maha berkuasa dan bersemayam di arsy, maka pemahaman orang awam menganggap bahwa Allah itu kuat dan berada di langit atau di atas. Jika disebut Allah itu maha pemurah dan maha rahman, maka orang awam membayangkan bahwa sifat Allah itu seperti orang yang dermawan, suka memberi dan murah hati, sehingga Allah itu sesuai dengan persepsi orang atau prasangka orang. Sesungguhnya pada tahap awal dan pada tataran awam, hal yang demikian itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh wali fikih. Mereka mempunyai anggapan bahwa ilmu agama itu harus diberikan dan dipahami oleh penganutnya secara bertahap. Dakwah para wali fikih disesuaikan dengan tingkat pemahaman awam. Namun oleh Syekh Siti Jenar, hal demikian itulah yang dikritisi. Hal ini dapat dijumpai dalam pertanyaan Ki Ageng Pengging, yang telah selesai mendapatkan ilmu dari gurunya atau Syekh Siti Jenar, lalu memberanikan diri untuk meniadakan wujud Allah. Bahkan menyebut nama Allah saja dianggap kebohongan. Mereka berpendapat keadaan segala sesuatu itu berasal dari manusia, dengan sesama manusia sebagai saksi. Menurut ajaran Syekh Siti Jenar, Allah hanyalah nama, karena Sang Kholik itu memiliki beberapa nama. Di setiap tempat, Sang Kholik disebut dengan istilah sesuai dengan tradisi, sehingga menurut Siti Jenar, jika seseorang menyebut nama dalam berzikir, maka ia dianggap musyrik karena menyembah nama atau istilah, bukan menyembah keberadaan Sang Kholik. Pemahaman ini agaknya terpengaruh oleh konsep tasawuf para ulama terdahulu. Dalam teori kasufian, nama Allah memang dijumpai dalam Al-Quran. Tuhan disebut Allah. Pada mulanya, nama Allah digunakan untuk menyebut sesuatu yang dianggap sebagai sumber asal-usul segala yang ada. Istilah Allah sebenarnya berasal dari kata al-liha, yang artinya sesuatu yang membingungkan, mengagumkan, memikat hati, dan mempesona. Dalam kesadaran setiap manusia, ada sesuatu yang dianggap sebagai wujud, darinya segala yang ada ini berasal. Wujud yang dirinya tak terketahui dan tak terjangkau manusia, itu disebut sebuah misterium, tremendum, atau misteri yang menimbulkan rasa kehebatan dan keingintahuan yang tak pernah habis-habisnya. Syekh Siti Jenar menganggap bahwa menyebut Allah adalah kebohongan, karena Allah hanyalah sebutan, sedangkan Sang Kholik memiliki banyak nama, sesuai dengan siapa yang menyebutnya. Sehingga kadang-kadang disebut Gusti Pangeran, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Manon, dan sebagainya. Sebutan-sebutan itu hanya untuk memudahkan sang makhluk dalam mendekatkan diri kepadanya. Bahkan Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa jika seseorang telah berzikir dan dirinya menjadi lenyap atau tidak mengenal diri sendiri karena sangat bersungguh-sungguh dan berkonsentrasi, maka Sang Kholik atau Allah menyatu dalam dirinya. Pengalaman ruhani ini sulit untuk dijelaskan dan diterjemahkan melalui kata-kata, karena masing-masing pelaku sufi memiliki pengalaman yang berbeda. Karena itulah, sehingga menurut Siti Jenar, manusia juga memiliki sifat 20. Yang lazim, sifat itu dimiliki oleh Allah. Bayi itu berasal dari desakan.
Setelah menjadi tua, menuruti kawan, karena terbiasa waktu kanak-kanak berkumpul dengan anak. Setelah tua pun berkumpul dengan orang-orang tua. Berbincang-bincanglah mereka tentang nama yang sunyi, hampa, saling bohong-membohongi, meskipun sifat-sifat dan wujud yang mereka bicarakan itu tidak mereka ketahui. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman seseorang terhadap Allah itu berbeda-beda, sesuai dengan pengalaman hidupnya, sehingga seseorang yang telah banyak mengenyam asam garam ilmu agama, terutama ilmu tasawuf, maka cara mengenal Allah berbeda dengan orang awam. Syekh Siti Jenar ingin menegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat mengetahui diri dan hakikat Tuhan. Meskipun demikian, menurut Al-Quran, manusia diperintahkan memahami alam semesta sebatas mungkin. Hal tersebut dapat mengantarkan seseorang bisa mengetahui tanda-tanda atau bukti adanya Tuhan di seluruh alam semesta dan terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Siti Jenar tentang ajaran manunggaling Kaula Gusti, bahwa di dalam diri manusia terdapat bukti-bukti Tuhan. Hendaknya dipahami bahwa yang terdapat dalam diri manusia maupun di alam semesta bukanlah wujud Tuhan. Bagaimanapun, manusia hanya bisa mengetahui sebatas tanda-tanda dan sekali-kali bukan Tuhan itu sendiri. Menurut Sumardi, bahwa tanda-tanda Tuhan itu dalam Al-Quran disebut dengan dua istilah, yaitu ayat. Secara literal berarti tanda bukti, dan alam secara literal berasal dari kata alima, artinya mengetahui. Kata alam berarti yang diketahui. Pengetahuan terhadap tanda-tanda tersebut akan mengantar manusia kepada pengakuan yang tulus akan kebenaran adanya Tuhan, selain akan memudahkannya dalam meraih fadilah Allah di dalam kehidupan. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka apresiasi atau pengetahuan dan pemahaman tentang alam semesta semakin lama semakin sempurna. Dengan perkembangan pengetahuan tentang alam, membuat daerah misteri menjadi sangat sempit, walaupun tidak mungkin akan habis, sebab habisnya misteri akan sama artinya dengan diketahuinya Tuhan. Tuhan adalah misteri yang sejati dan tak akan pernah terungkap sampai kapanpun. Oleh karena Tuhan dianggap sebagai misteri sejati, maka Syekh Siti Jenar pun sulit untuk menjelaskan siapa Tuhan itu dan di mana Tuhan itu. Pernah ketika pertemuan pertamanya dengan Ki Kebo Kanowo ditanyakan tentang hal itu, namun Syekh Siti Jenar diam menyimpan misteri pula. Pemahaman misteri terhadap Tuhan juga diikuti oleh muridnya. Salah satu murid Siti Jenar, Ki Cantulo, mengatakan, meskipun Tuhan ada, ia tidak dapat saya mintai apa-apa. Saya minta kain dan nasi, tidak diberi. Dijawab saya harus mencari sendiri. Akhirnya, kain batik, baju dan ikat kepala, serta sabuk saya beli sendiri di perombengan. Kalau pagi saya beli nasi sendiri dan cairan sayur, sebagaimana saya dapat menyembah Tuhan. Sudah saya puja-puja dan saya sembah, ternyata ia tidak tahu bagaimana memberi rejeki kepada saya. Akhirnya segala sesuatu harus saya cari sendiri. Setiap hari saya mencari keperluanku, karena diminta oleh mayat dan daging yang menumpang di jiwaku, yang akan saya tinggalkan besok. Sebab
tidak dapat saya bawa pulang ke akhirat. Maksudnya bahwa Siti Jenar menganggap Tuhan itu ada, tetapi tidak bisa dibayangkan melalui nama atau melalui sifat-sifatnya. Adanya Tuhan dapat diketahui dengan bukti ciptaannya, yaitu alam semesta. Tuhan tidak dapat disamakan dengan manusia. Jika terhadap manusia, seseorang meminta langsung diberi. Tetapi kepada Tuhan, ketika seseorang meminta kain dan nasi, tetapi tidak diberi secara langsung, Tuhan hanya menciptakan sebab akibat yang tersimpan dalam misteri alam semesta. Oleh karena itu, di bagian lain dikatakan, di dunia ini semua manusia adalah sama, kata Siti Jenar. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit, dan duka nestapa. Tiada bedanya dengan yang lain. Oleh karena itu, saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa, maha besar, lagi pula memiliki 20 sifat, kuasa atas segala kehendaknya. Dialah yang maha kuasa, pangkal mula segala ilmu, maha mulia, maha indah, maha sempurna, rupa warnanya tanpa cacat seperti hambanya. Di dalam raga manusia, dia tidak tampak. Ia sangat sakti, menguasai segala yang terjadi, dan menjelajahi seluruh alam semesta.